Adik-adik, kita akan membahas mengenai Bupena kelas 2C. Kali ini kita akan membahas pertanyaan di halaman 14 sampai 23. Siap-siap ya. Untuk pertanyaan nomor 1, tuliskan 3 nama benda yang sebaiknya diukur menggunakan meteran. Nah, adik-adik coba ingat di rumah atau lihat di rumah, kira-kira apa ya benda yang panjang yang kalau kita gunakan pakai penggaris kayaknya bakal berkali-kali dan bikin capek. Makanya kita menggunakan meteran. Nah, di sini kakak ada 3 jawaban. 1, lemari itu kan tinggi, jadi kita akan menggunakan meteran. Meja makan, dia biasanya panjang, makanya kita juga menggunakan meteran. Dan juga sapu. Nah, adik-adik pasti bisa menemukan yang lain lagi. Silahkan berkreasi dan tulis jawabanmu ya. Untuk pertanyaan yang nomor 2, nah adik-adik harus tahu bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi adik-adik tinggal kalikan. 2 kali 100 berarti 200. 5 kali 100 berarti 500. 8 kali 100 berarti 800. 10 kali 100 berarti 1000. Nah, untuk soal no yang E sampai H tinggal dibalik. Jadi 400 dibagi 100 4, 700 dibagi 100 7, 100 dibagi 100 1, 1000 dibagi 100 ya 10. Ya, semoga bisa membantu ya adik-adik. Selamat mengerjakan. Sekarang kita akan beralih ke halaman 15 soal nomor 1 sampai 5. Pertanyaan nomor 1, apa judul puisi tersebut? Jawabannya adalah Bunga di Taman. Untuk nomor 2, cerita apa yang disampaikan dalam puisi tersebut? Jawabannya adalah mengenai ibu mengajakku menghias taman. Lalu pertanyaan nomor 3, bagaimana perasaan penulis puisi tersebut? Tidak ada ya dituliskan senang, tetapi kalau kita baca, kita lihat bagaimana yang menulis puisi tersebut sangat senang. Lalu pertanyaan nomor 4, apa yang membuat mata tak jemu memandang? Jawabannya semuanya indah memesona. Pertanyaan terakhir, tanaman apa saja yang disebutkan dalam puisi tersebut? Jawabannya ada mawar, melati, dan dahlia. Sekian adik-adik jawaban PR kita dari halaman 15. Sampai jumpa. Sekarang kita akan mengerjakan PR halaman 16 nomor 1 sampai 4. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Nah, di awal setiap lagu kita akan berikan tanda bintang yang artinya ada tekanan kuat. Nah, selanjutnya kita berikan tanda 0 yang artinya tekanan lemah. Untuk bunyi panjang dan pendek, kalau bunyi pendek biasanya ada garis di atas kepalanya. Contohnya 4, lalu 32, 34, 43 dan seterusnya. Untuk bunyi yang panjang biasanya ada tanda titik setelah angkanya. Contohnya setelah 5 titik, lalu 3 titik dan seterusnya. Untuk bunyi pendek bisa dimulai dari angka yang pertama. Sol, sol, sol. Jadi titik, titik, titik. Ya. Sekarang kita akan beralih ke nomor 2. Nyanyikan lagu tersebut dengan memperhatikan simbol yang sudah kamu tulis. Ya, tadi sudah kakak nyanyikan. Nah, sekarang nomor 3. Mintalah temanmu menilai hasil kerjamu, lakukan secara bergantian.
Nanti kalian pasti disuruh ibu guru di kelas ya. Lalu kita ke nomor 4. Sekarang nomor 4. Tuliskan dalam tabel berikut suku kata pada lirik lagu Hujan yang memiliki bunyi panjang, bunyi pendek, tekanan kuat, dan tekanan lemah. Untuk jawabannya bisa dilihat yang ada titik ya. Contohnya lagu Tik, ada titiknya, baru Ting, ada titiknya sebelah kanan, baru Run, ada titik di kanan, Ra, ada titik di kanan, Ngok, ada titik di kanan, Ting, ada titik di kanan, dan A, ada titik di kanan. Itu yang bunyi panjang. Nah, selebihnya bunyi pendek. Untuk tekanan kuat bisa dilihat yang simbol bintang ya. Dan untuk tekanan yang lemah, adik-adik bisa lihat warna merah yang simbolnya 0. Itu adalah tekanan lemah. Sekarang kita akan beralih ke halaman 17. Ingat benda-benda yang ada di rumahmu, terutama benda berbentuk bulat. Tuliskan 5 benda yang dapat diukur menggunakan jangka sorong. Yang pertama adalah cincin, lalu kemudian mur, kelereng, uang logam, dan kancing baju. Selanjutnya kita ke halaman 18 nomor 1 dan 2. Jadi ada puisi mengenai hujan. Lalu kita akan menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 1. Berdasarkan puisi tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa warna langit saat mendung? Bisa dilihat ya di dalam puisi. Warnanya abu-abu kehitaman. Lalu yang B, apa yang terjadi setelah awan mendung? Jawabannya adalah hujan. Pertanyaan nomor 3, di mana letak tanaman yang terkena hujan? Jawabannya di halaman. Untuk pertanyaan nomor 2, keadaan langit berwarna gelap karena tertutup awan hujan. Jadi adik-adik disuruh di sini untuk menyusun kata yang sebenarnya ada di dalam kotak. Jadi ini jawabannya. Sekarang kita beralih ke halaman 19 nomor 1. Berilah tanda centang pada gambar yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila atau tanda silang jika tidak sesuai. Setelah itu kemukakan alasanmu. Jadi adik-adik bisa lihat ya, sudah ada jawabannya di layar, yaitu yang sesuai sila kedua adalah bagian B dan C. Nah, alasannya adalah karena gambar yang A itu pengamalan sila pertama, sedangkan B dan C yang kedua, di mana kita harus mengasihi sesama kita, menolong sesama kita tanpa membeda-bedakan orang tersebut. Soal nomor 2, apa yang sebaiknya kamu lakukan jika kamu mengalami pengalaman berikut? A. Adik menangis saat ibu sibuk di dapur. Nah, sebagai kakak, kamu akan mengajak adik bermain dan menghiburnya. Lalu bagian B, adik kesulitan membaca buku. Nah, sebagai kakak, kamu akan mengajari adikmu untuk membaca buku.